Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Dulu kalian di kelas 7 sudah pernah belajar pangkat bilangan bulat. Kita ulang sekilas, kemudian nanti kita lanjutkan dengan pangkat negatif. Bilangan berpangkat didefinisikan atau diartikan sebagai A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Kalau misal sebagai contoh 3 pangkat 5 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Tiganya ada 5 faktor. Negatif 3 di pangkat 4 sama dengan negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 dan seterusnya. Yang berbeda adalah kalau tanda negatifnya tidak berada di dalam tanda kurung, berarti seperti contoh yang nomor 4 ini, negatif 2 pangkat 5 itu artinya adalah negatif 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kemudian bagaimana cara menentukan nilai bilangan berpangkat? Nilai bilangan berpangkat itu dapat dihitung atau dapat kita cari nilainya dengan cara mengalikan 3 pangkat 4 berarti 3 dikali 3 dikali 3 lagi dikali 3, yaitu sama dengan 81. Demikian seterusnya, bisa kalian baca sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara menyatakan bilangan dalam bentuk pangkat? 125 misal, 125 itu sama dengan 5 kali 5 kali 5. Berarti sama dengan 5 pangkat 3. Apabila kalian belum bisa untuk menentukan atau menyatakan bilangan dalam bentuk pangkat, maka bisa kalian gunakan pohon faktor. Dulu kalian pernah belajar pohon faktor di kelas di SD atau di MI atau dulu di kelas 7. Sekarang silahkan bisa diulangi lagi caranya seperti itu. Misal 125, karena ada angka terakhirnya 5, maka dibagi 5 dulu. Dibagi 5 hasilnya adalah 25, kemudian bagi 5 lagi, hasilnya adalah 5. Berarti 125 itu sama dengan 5 kali 5 kali 5. Agar kalian paham, silahkan latihan 1.1 nanti dikerjakan kemudian dikumpulkan ya, ditulis di buku atau di kertas, kemudian dikumpulkan nomor 1 sampai nomor 3 saja. Kemudian kita lihat untuk sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat ini hanya mengingat saja. Kita gunakan definisi. Yang pertama sifatnya adalah A pangkat N dikali A pangkat M itu adalah sama dengan A pangkat N ditambah M. Nanti silahkan itu bisa dilengkapi sendiri. Kemudian sifat yang kedua, A pangkat N dipangkat lagi M itu sama dengan A pangkat N kali M. Sebagai contoh, 4 pangkat 3 dipangkat 2, maka hasilnya adalah 4 pangkat 6. Kemudian sifat yang ketiga, A pangkat N dibagi A pangkat M itu sama dengan A pangkat N dikurangi M. Sebagai contoh, 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2 itu hasilnya adalah 5 pangkat 2. Kemudian A kali B di pangkat N itu hasil sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Sebagai contoh, 4 kali 5 dalam kurung di pangkat 4, maka hasilnya adalah 4 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Sifat yang kelima adalah A per B di pangkat N itu sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N.
Sebagai contoh 9/6 pangkat 3 itu sama dengan 9 pangkat 3 dibagi 6 pangkat 3. Bisa kita lihat ini tadi kesimpulannya. Jadi sifat yang pertama adalah A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Yang kedua adalah A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurangi N. Yang ketiga, A pangkat M dikali N dipangkat lagi N sama dengan A pangkat M kali N. Yang keempat adalah A kali B dipangkat N itu sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Kemudian A per B pangkat N itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Untuk memahami sifat-sifat yang tadi, bisa kalian lihat dulu contoh di bawahnya, yaitu contoh 1.4. Dengan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat, sederhanakan bentuk pangkat berikut ini. 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 4 ditambah 3, yaitu menjadi 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu nilainya adalah 128. Kemudian yang kedua, 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 4 dikurangi 3, yaitu sama dengan 2 pangkat 1 atau sama dengan 2. Yang ketiga, 3 pangkat 2 dipangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2 kali 3 sama dengan 3 pangkat 6, yaitu 729 dan seterusnya. Silahkan untuk menambah pemahaman kalian, soal-soal yang ada di latihan 1.2 bisa dikerjakan. Cukup soal yang nomor 1 saja. Kemudian sekarang kita lanjutkan dengan pangkat negatif dan pangkat 0. Untuk pangkat negatif dan pangkat 0, nah, pangkat negatif A pangkat 0 itu sama dengan 1 untuk bilangan berapapun A. Kemudian asal A-nya tidak boleh sama dengan 0. Dan A pangkat negatif 1 itu sama dengan 1 per A. Asal A-nya tidak sama dengan 0. Kemudian A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat N. Contohnya bisa kalian lihat pada contoh 1.5, yaitu tentukan nilai dari 2 pangkat negatif 5, atau 2 pangkat negatif 5 itu artinya sama dengan 1 per 2 pangkat 5 sama dengan 1 per 32. Kemudian contoh yang kedua, 5 per 7 pangkat negatif 2 dengan definisi itu sama dengan 1 per 5 per 7 pangkat 2. Kemudian hasilnya adalah 1 per 25 per 49 sama dengan 49 per 25. Yang ketiga, ini contohnya adalah negatif 2x dalam kurung di pangkat negatif 4. Maka artinya adalah 1 per negatif 2x dalam kurung pangkat 4 sama dengan 1 per negatif 2 pangkat 4 dikali x pangkat 4, sehingga hasilnya adalah 1 per 16 x pangkat 4. Demikian untuk kali ini, sedikit saja dulu. Nanti silahkan bagi kalian yang belum paham untuk segera bertanya. Terima kasih, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.